ini hari ketiga perjalanan 30 hari di Lagos. Sekarang saya ada di kota Polewali, Kabupaten Polewali Mandar. Hari ini perjalanan akan panjang sekali karena ada beberapa destinasi yang akan kita kunjungi di sekitar kota Polewali ini. Antara lain ada agrowisata Kanang. Di sana kita bisa menikmati durian yang langsung di bawah pohon duriannya. Terus nanti kita juga akan ke gugusan Pulau Polewali. Sana ada makam Tosa Lama dan Pasir Putih. Terus nanti ke Pantai Bahari. Juga kita akan mencoba makanan kuliner tradisional Polewali. Dan sore ini rencana kita akan camping dan menginap di Putu Bendera. Itu perjalanan menuju ke Kabupaten Majene. Dan rencana kita nginap di sana. Besok pagi lanjut mengeksplor beberapa destinasi di sekitar perbatasan Polewali dan Majene. Ya, tadi malam saya nginap di sini. Ini sekretariat teman-teman komunitas peduli budaya Polewali Mandar. Apa namanya? Kue Jepa. Jepa. Bahan utamanya Apa Riana? Apa? Bahan Ubi kayu. Iya. Di apa dulu tuh di paru, baru kasih kering. Iya. Kasih jadi tepung. Iya, dibuang airnya baru Iya. peras begitu. Airnya tuh buat peras sana di situ, itu pakai yang proses parut kelapa yang masih tradisional. Ternyata di Polewali ini masih digunakan sampai sekarang. Dengan menggunakan alat ini, parutan kelapa akan teksturnya akan lebih lembut, tidak seperti bila menggunakan parutan modern atau mesin parut. Masalah kan di rumah sakit. 1 minggu Pak. Ini Jepa yang tanpa campuran gula merah. Ini bisa dipasangkan dengan lauk seperti ikan masak atau kerang-kerang kecil. Apa namanya di sini? Karumbane kalau mandar. Karumbane. Iya. Kalau biri-biri. Coka kalau rambut. Oh iya. Halo. Ini untuk cara makannya ya, cara makannya ya. Nah, itu dia. Ini dimakan sama Jepa. Iya. Tidak ada campuran langsung ini. Iya, pakai garam asam. Oh iya, garam, asam, jeruk. Ada lawar deh. Ada tubuing. Yo. Atau ada bawang murid gerak tuh. Jadi apang yang tadi sudah dimasak, dikukus. Yang istimewa karena apang ini hanya gula merah dan tepung beras, tanpa campuran tepung lain. Teksturnya sangat lembut, lembut sekali. Yang unik lagi karena parutan kelapanya
Diparut pakai parut yang tradisional tadi. Iya. Bener? Jadi tekstur dari kelapanya ya seperti ini. Agak tebal tapi lembut. Dan kelapanya harus kelapa yang setengah matang, belum terlalu tua. Oke. Apa makan apa? Selanjutnya namanya orang sih lebih kenal dengan ikan telanjang. Bahasa Mandangnya kukung. Kukung kalau bahasa Bandar. Jadi kalau yang tampilan aslinya tidak seperti ini. Kenal, dia punya kulit. Ada kulitnya yang agak kasar. Dibuka dulu baru dibakar. Katanya rasanya kayak ayam. Tapi anu dulu. Cocol pakai Kayaknya ada nanti man kayak aku tadi malam bicara nih. jeruk. Yang dire itu yang dire kayak tomat pakai capi. Iya, jeruk wangi. Sama garam sama cabai. Iya kayak itu. Tetap Iya balik kak. dipasangkan dengan jepak yang paling suka. Saya kurang tahu ini jenis ikan apa. Nah, Saya juga baru tahu, saya juga baru lihat ikan seperti ini. nanti pi, singgah iya pulang pergi darat. Kita kan dulu ke di rumah. Anda orang hasilnya anda seperti sopek di bawah. Enggak ada, takut semua. Sopek semua. Semua kalau dijual dulu, Pak. Oh, Orang tidak mau beli kalau nali aslinya kalau masih pakai baju kenapa? Warnanya tidak menarik. Tidak menarik. Kayak barunan. Enggak kayak gini. Kayak enggak harus calanan ya, Seperti calanan. celanata kulitnya. Halo. Kulitnya kayak mantel nih. Gimana kok? Dulu dulu. Iya, Ndak kemana-mana aja kata. bagus dilihat. Langsung bersih. Mau kasih ngambil itu sebentar. Iya, bersih begitu abu-abu. Iya. Kuat kulitnya. Nggak bisa robek, langsung Iya, Langsung dirobek dapat. Gimana? jadi dijual di pasar. Kan mau kak dulu ke anu ke pasir putih pulang pada dari pasir putih baru. Sehingga kak di rumah tuh. Namanya ikan telanjang karena Tapi cas ya. telanjang bajunya. Itu sama kan Oh, iya, terbang iya, besar itu kan terbangnya besar. tuing-tuing. Iya Tuing. itu. Iya ikut. Aku tanya memang kok iya oke. Biar mi bisa di. Ini ikan terbang atau di Kecutan lo na ya. Anak-anak. Makassar biasa disebut ikan tuing-tuing. Oh, belum bertelur. Iya. Coba ini yang besar. Enggak ketapa. Namanya sih deh mau ada. 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 Nih, ada telurnya tapi masih muda telurnya. Oh, ya ya. Belum tua. Karena mana kalau pola mana lagi mana mereka mau masin dan maknya ya sih isan soho ini kan begini.
sepanjang jalan, sisi kiri kanan jalan itu, di sisi kiri kanan jalan banyak tumbuh pohon-pohon durian. Tapi akses jalannya ini. Ya, sekarang kita tiba di kawasan agrowisata Biru. Sekitar setelah menempuh perjalanan sekitar 5 km dari poros Trans Polewali, akhirnya kita tiba di Biru yang banyak durian. Berapa duriannya ini? 35 satu Kawasan agrowisata Biru ini jadi salah satu tempat favorit bagi warga Polewali untuk menghabiskan akhir pekan. Contohnya kita lihat di ini ada beberapa warga Polewali. Sambil makan durian, panas-panas, langsung terjun lagi ke sungai. Sekarang saya ada di kawasan agrowisata Biru. Sekitar dari kanan sekitar kita menempuh jarak sekitar 5 km untuk sampai ke tempat ini. Ini kalau Anda pernah ke Palopo dan makan durian di Lakupa, suasananya seperti ini. Kita bisa berenang di sungai sambil makan durian. Nah, karena celana saya sudah 3 hari terpakai dan belum dicuci, saya mau berenang dan cuci pakaian. Cuci dulu. Sore ini sekitar jam 5 waktu Polewali, saya dan teman-teman di Polewali sementara perjalanan menuju ke air terjun Indoran Nuang. Sudah sekitar 5 kilo lebih dari kota Polewali. Kita istirahat dulu sambil nunggu satu teman lagi yang akan menyusul, dan dari sini katanya masih belum setengah perjalanan. Kondisi jalannya
naik turun sebelah kiri jurang, ada sungai di bawah. Nah, ini teman-teman saya dari Polewali. Woi. Woi. Oke, kita lanjut ya. Jalannya ekstrim, lebar cuma sekitar 1 meter. Di sisi kiri jurang dan motor saya sudah ada di atas. Katanya air terjunnya sudah dekat. Sudah terdengar gemuruh dari arah sana. Coba telepon. Kota Polewali di bawah. Motor kita tinggal di sini dan kita lanjutkan jalan kaki. Lewati kebun coklat warga. Katanya sih lagi setengah jam perjalanan jalan kaki.